Perkenalkan, nama saya Fadia Safari. Saya Fitria Sasiraitus. Saya Gil Haidar. Saya Giska Medesania. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu sistem database restoran Solaria. Untuk materi pertama adalah latar belakang. Dalam pengembangan dunia bisnis, restoran, pengelola data pelanggan, menu, dan pesanan menjadi sangat penting. Database ini dirancang untuk memudahkan pengelola informasi di restoran Solaria. Dengan menggunakan sistem database, seluruh informasi penting seperti identitas pelanggan, data menu, dan riwayat transaksi dapat tersimpan secara rapi, terpusat, dan mudah diakses. Hal ini akan membantu mempercepat proses transaksi, memudahkan monitoring stok menu, serta memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Database juga memungkinkan manajemen restoran untuk melakukan analisis penjualan, mengidentifikasi menu favorit, menghitung pendapatan secara otomatis, dan mengambil keputusan bisnis berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, dalam proyek ini dikembangkan sebuah sistem database sederhana untuk mendukung kegiatan manajemen restoran secara efektif dan efisien, dengan struktur tabel yang terintegrasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional harian maupun perencanaan strategi jangka panjang. Materi selanjutnya ada uraian permasalahan. Dalam kegiatan operasional restoran, pengelola data yang dilakukan secara manual sering menimbulkan permasalahan yang menghambat efisiensi dan aktivitas bisnis, diantaranya yaitu 1. Kesulitan mencatat identitas pelanggan. Tanpa sistem yang terstruktur, data pelanggan sering tercecer atau tidak tercatat dan menyulitkan untuk melakukan pelayanan pelanggan promosi. Yang kedua, ketidakakuratan data pesanan. Pencatatan secara manual rawan terjadi kesalahan, baik dalam jenis menu, jumlah, ataupun perhitungan harga, dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, pengelola menu yang tidak terstruktur. Data menu seringkali tidak diperbarui dengan baik sehingga menimbulkan kebingungan dalam pengelola stok bahan baku maupun dalam menawarkan menu kepada pelanggan. Yang keempat, kesulitan membuat laporan penjualan harian. Proses rekapitulasi penjualan menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan pencatatan, sehingga manajemen restoran kesulitan untuk menganalisis performa penjualan. Untuk permasalahan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas layanan, ketidakakuratan dalam pengelola keuangan, serta menghambat pengambilan keputusan bisnis. Dengan adanya sistem database, seluruh proses pencatatan dan pengelola data dapat dilakukan secara lebih sistematis, cepat, akurat, dan terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis restoran secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada manfaat. Perencanaan database penjualan restoran memiliki banyak manfaat penting untuk kelancaran operasional dan pengambilan keputusan. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, pengelola data yang terstruktur. Data penjualan, pelanggan, menu, dan stok tersimpan rapi dan mudah diakses. Yang kedua, mempermudah analisis penjualan. Manajer bisa dengan mudah melihat laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan untuk menganalisis performa restoran. Yang ketiga, mempercepat proses transaksi. Dengan adanya database yang terintegrasi dengan sistem kasir atau POS, proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih cepat dan akurat. Yang keempat, mengurangi kesalahan data. Otomatisasi pencatatan penjualan dan stok mengurangi kemungkinan kesalahan input data manual. Yang kelima, meningkatkan pelayanan pelanggan. Data pelanggan dapat digunakan untuk memberikan layanan personalisasi seperti promo khusus atau program loyalitas. Yang keenam, memantau ketersediaan stok.
database dapat terhubung dengan sistem inventory sehingga stok bahan makanan selalu terpantau dan bisa diatur dengan efisien. Yang ketujuh, memudahkan pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan real time dari database membantu pemilik atau manajer dalam membuat keputusan strategis. Yang kedelapan, mendukung pertumbuhan dan skalabilitas. Database yang dirancang dengan baik bisa dikembangkan seiring bertumbuh restoran, misalnya saat membuka cabang baru. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian ada flowchart dan uraian. Pada tahap ini, restoran akan mendata menu yang tersedia, lalu restoran akan memasukkan ke dalam sistem tersebut. Kemudian pelanggan mengisi form pelanggan. Pada tahap ini, pelanggan diminta untuk mengisi data dirinya di form pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon. Kemudian, pelanggan melakukan pemesanan. Sebelumnya pelanggan melakukan pengisian data diri di form pelanggan akan diminta untuk mengisi form pesanan. Lalu, pelanggan membayar pesanan. Pada tahap ini, pelanggan yang sudah melakukan pemesanan akan diminta untuk mengisi form transaksi agar pesanannya diproses oleh pegawai. Kemudian, setelahnya, pesanan akan diproses oleh pegawai. Setelah proses semua selesai, maka akan menghasilkan sebuah output berupa laporan penjualan yang berisikan ID pesanan, tanggal pesanan, nama menu, harga menu, jumlah menu, nama pelanggan, data jumlah menu yang terjual, omset, dan total omset. Kemudian ini ada entity relationship diagram. Di sini ada pelanggan melakukan pesanan, kemudian pelanggan bisa memesan banyak pesanan atau one to many, many to many. Di dalam pesanan ini memuat ada ID pesanan, ID menu, jumlah pesanan, dan subtotal. Kemudian relationship diagram tabel pelanggan itu untuk menjadi referensi mengetahui siapa yang melakukan suatu pesanan. Setiap pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Dan di relationship diagram pesanan, untuk mewakili satu transaksi pesanan terhubung ke satu pelanggan, tapi satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Kemudian relationship diagram tabel menu itu untuk menjadi daftar referensi item yang bisa dipesan oleh pelanggan. Dan relationship diagram tabel menu untuk menghubungkan satu pesanan dengan satu atau lebih item menu, juga mencatat kuantitas dan subtotal dari tiap item. Lalu di sini ada entitas dan atribut. Di dalam database restoran ini terdapat 3 entitas, yaitu entitas pelanggan, entitas pesanan, dan entitas menu. Di dalam entitas pelanggan terdapat 3 atribut, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon. Di entitas pesanan terdapat 6 atribut, yaitu ID pelanggan, tanggal, ID pesanan, nomor meja, ID menu, dan quantity. Di dalam entitas menu terdapat 3 atribut, yaitu ID menu, nama menu, dan harga menu. Lalu ini ada tabel IR. Ini ada tabel IR pelanggan. Pada tabel entitas pelanggan terdapat atribut kunci serta tapel berupa ID pelanggan, nama, dan nomor telepon. Di sini terdapat 20 data. Lalu, tabel IR menu. Pada entitas ini terdapat atribut kunci serta tapel berupa ID menu, nama menu, dan harga. Di sini terdapat 5 data. Dan tabel IR yang terakhir itu ada tabel IR pesanan. Pada tabel entitas ini terdapat atribut kunci serta tapel berupa ID pesanan, tanggal, ID pelanggan, nomor meja, ID menu, dan jumlah.
Ini adalah tutorial untuk membuat table di Microsoft Access. Yang pertama kita klik Create, lalu kita pilih yang Table Design, lalu kita mempunyai 3 entitas. Karena kita mempunyai 3 entitas, kita masukkan 3-3-nya. Untuk entitas yang pertama, kita mempunyai ID menu, lalu kita pilih data type-nya yang number. Setelah itu, yang kedua kita punya nama menu, lalu kita pilih data type-nya yang short text, dan yang ketiga kita mempunyai harga, lalu kita pilih data type-nya yang currency yang sudah menggunakan rupiah. Setelah itu, pilih ID menu dan klik kanan, klik untuk di primary key, lalu setelah itu di save dan ubah menjadi namanya menjadi table menu. Lalu ini adalah tampilan di table menu. Karena kita belum memasukkan datanya, jadi terlihat masih kosong. Yang kedua, kita akan membuat form. Lalu kita klik create, pilih form wizard, pindahkan semuanya ke kanan, klik next, pilih yang paling atas, lalu ubah namanya menjadi form menu. Setelah itu klik finish. Ini adalah tampilan untuk form menunya. Setelah itu kita pilih yang form menu, kita pilih yang design view. Di sini kita akan membuat beberapa tombol, yaitu tombol add, save, dan delete. Kita ke bawahin dulu agar muat. Kita pilih yang design, pilih tombol yang ada huruf XXX-nya. Kita pilih, lalu pilih yang record operation. Pilih yang add, next, dan pilih yang text, next. Lalu kita ubah menjadi cmd add. Ulangi langkah yang sama, hanya berbeda untuk di pemilihan. Kalau misalnya untuk delete, kita pilih yang delete. Kalau untuk yang save, kita pilih yang save. Karena langkahnya sama. Dan di sini kita bisa menggunakan background agar tampilan menjadi lebih estetik. Dipasin aja nanti, dan form menunya diubah ke warna putih. Lalu setelah itu kami akan membuat kolom pencaharian. Klik design, kita pilih yang ada bacaan AB-nya yang kecil, lalu kita pasin aja ini sesuai yang kalian inginkan. Biar nggak pusing, jadi kita ganti menjadi masukkan nama, dan kita ubah menjadi tulisan warna putih supaya kelihatan. Setelah itu kita pilih kotak yang ada bacaan outbound-nya, kita ganti namanya menjadi teks menu, lalu di enter. Sebelahnya juga sama, kita ganti namanya menjadi label menu. Setelah itu kita enter. Dan kita akan tambahkan list box-nya ada di design. Kita drag di mana aja. Setelah itu kita pilih yang paling bawah, kita pindahkan ke kanan. Ini nggak apa-apa karena kita belum memasukkan datanya, jadi terlihatnya masih kosong seperti ini. Lalu kita next dan finish. Lalu list box-nya bisa kalian sesuaikan aja panjang pendeknya yang kalian pengen. Lalu list box-nya kita klik, kita cari di bacaannya itu ada head columns-nya, itu kita ganti menjadi yes. Setelah itu kita klik list box-nya, kita klik data, kita pilih yang counter source, pilih yang titik 3, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita klik yang create, kita klik kanan, lalu kita klik yang build. Nah, di sini kita akan masukkan rumus-rumusnya. Ikutin aja caranya. Lalu setelah masukkan rumus-rumusnya, kita klik OK.
Nanti kita simpan dan di close. Setelah itu kita pilih outbound yang samping bacaan masukkan menu. Kita pilih yang event, kita cari ada bacaan on key up, pilih yang titik 3, pilih yang paling atas. Lalu setelah itu kita cari ada bacaan requery. Lalu kita tulis list 13. List 13 ini adalah list box yang tadi, karena sebelumnya kita belum ubah namanya. Lalu kita save dan di close aja. Dan tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kami akan masukkan data-datanya dari tombol-tombol yang sudah kami buat tadi. Kita taruh aja di sini data yang kalian punya. Kalau kami di sini masukkan ayam bakar spesial dengan harga 35.000 dan ini sudah pakai yang rupiah. Sebelumnya itu kita akan klik yang save dan kita pencet tombol yang add record. Dan kita akan lihat di tabel menunya apakah sudah tersimpan atau belum. Dan jika sudah tersimpan berarti ini langkah-langkahnya sudah benar. Nah, ini adalah tampilan jika data-datanya sudah kita masukkan ke dalam tabel. Kita klik yang form menu. Jika kita cari dengan tulisan AY, itu akan keluar dengan kata-kata yang kita mau. Misalnya ayam bakar. Dan ketika kita klik, dia akan berubah di atasnya sesuai yang kita klik tadi. Setelah itu kami akan membuat diagram ER-nya. Kita klik yang database tools, kita klik relationship, kita pilih show table, kita klik aja tiga-tiganya. Dan ini sudah terpasang diagram ER-nya. Untuk tutorialnya ini sangat mudah. Jadi ID menu yang ada di tabel pesanan kita klik ke ID menu yang ada di tabel menu. Jadi akan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat report. Kita klik create, kita klik report, dan ini pastikan kita bikin reportnya itu di tabel menu. Ini dirapikan saja. Lalu kita ganti namanya, karena ini tadinya tabel menu, kita ganti namanya menjadi report menu. Setelah itu kita save dan ganti namanya menjadi report menu juga. Lalu diklik OK dan ini adalah tampilan report menunya seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat query. Kita klik create dan pilih query design. Dan ini tabelnya kita masukkan semuanya. Dan ini sama seperti diagram ER yang tadi kita akan buat karena saling berhubungan. Untuk membuat query pemesanan, kita akan hubungkan tabel-tabel yang ada di bawah ini dengan field yang ada di atas tabel. Ini kita masukkan tabel pelanggan, tabel menu dan tabel pesanan lagi. Lalu untuk fieldnya tabel pelanggan berhubungan dengan nama pelanggan, tabel menu diisi dengan nama menu, tabel menu diisi dengan harga, tabel pesanan diisi dengan tanggal, tabel pesanan diisi dengan nomor meja, dan yang terakhir tabel pesanan diisi dengan jumlah. Lalu kita klik save, lalu kita ganti namanya menjadi query pemesanan, klik OK, dan ini adalah tampilan query pemesanan. Lalu inilah hasil akhir kita yang sudah kita masukkan data dummy-nya. Di sini kita mempunyai 3 entitas, yaitu menu, pesanan, dan pelanggan. Ini adalah query pemesanan yang tadi. Lalu setelah itu ada form menu.
Ini untuk pencahariannya sudah berhasil dan ada form pelanggannya, ada form pesanan. Setelah itu kita mempunyai report menu juga, report pelanggan dan report pesanan. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Pemesanan, pembayaran, dan stok menu dapat diproses lebih cepat, mengurangi kesalahan pencatatan manual. Dan yang kedua, penyimpanan data yang terstruktur. Data pelanggan, pesanan, dan menu tersimpan rapi dan mudah dicari. Mempermudah integrasi dengan sistem lain seperti POS atau Point of Sale. Dan yang ketiga, pelaporan dan analisis mudah. Dapat dengan cepat menghasilkan laporan penjualan, menu terlaris, jam sibuk, dan lain-lain. Mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Dan yang keempat, kemudahan update dan manajemen menu. Menu dan harga bisa diubah secara terpusat tanpa repot mencetak ulang menu fisik. Dan yang kelima, personalisasi layanan pelanggan. Dengan data pelanggan, restoran bisa memberikan diskon atau rekomendasi menu yang relevan. Dan ada juga kekurangannya. Yang pertama, biaya awal dan pemeliharaan. Membuat dan memelihara sistem database membutuhkan investasi seperti perangkat keras, software, dan tenaga IT. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Jika sistem rusak atau server down, aktivitas operasional bisa terganggu. Yang ketiga, keamanan data. Rentan terhadap pencurian data atau serangan cyber jika tidak dilindungi dengan baik. Yang keempat, pelatihan dan adaptasi. Pegawai yang belum familiar dengan teknologi perlu waktu untuk belajar mengoperasikan sistem. Yang kelima, kompleksitas implementasi. Untuk restoran besar dengan banyak cabang, sistem database bisa menjadi kompleks dan butuh perencanaan yang matang. Di sini saya akan membacakan penutup atau kesimpulannya. Jadi, sistem database yang telah dirancang ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data restoran. Dengan adanya database yang terintegrasi, seluruh aktivitas mulai dari pencatatan data pelanggan, pengelolaan menu makanan dan minuman, hingga pemrosesan pesanan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain membantu operasional harian, sistem ini juga memberikan dasar yang kuat untuk analisis bisnis, seperti memahami preferensi pelanggan, mengelola stok menu, hingga mengevaluasi performa penjualan. Kedepannya, pengembangan database ini dapat diarahkan untuk mendukung sistem reservasi online, integrasi pembayaran digital, hingga pelaporan otomatis sehingga restoran mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan pelanggan dan teknologi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon